Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulhadi selaku dosen mata kuliah Manhaj Mufassirin selaku pembimbing. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkanlah saya memberikan sedikit argumentasi terkait apa yang telah saya bahas, tentunya yang berkaitan dengan tafsir Al-Azhar, baik itu dari segi sumber penafsiran, metode penafsiran, dan corak penafsiran dari tafsir Al-Azhar tersebut. Dari beberapa bacaan yang saya baca, baik itu dari tafsir itu sendiri, yang saya baca dari beberapa ayat dan mukadimah pada tafsir Al-Azhar ini, di sana beliau mengatakan pendapat beliau diantaranya bahwa pada ayat-ayat Al-Ihwal, ayat-ayat yang bercerita tentang alam atau ayat kauniyah, dikatakan di sana bahwa ayat-ayat kauniyah ini lebih banyak dan lebih dominan dibandingkan ayat-ayat yang bercerita tentang hukum dan fikih. Pada kesempatan ini beliau lebih condong menafsirkan ayat-ayat kauniyah ini atau ayat-ayat yang bercerita tentang alam ini pada posisi kontekstual, yakni mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan alam tersebut atau perkembangan zaman. Jadi artinya pada kesempatan ini beliau menafsirkan ayat-ayat tersebut menggunakan ra'i. Walaupun seandainya umpama ditemukan dalam tafsir beliau riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang mendukung ayat tersebut, namun pada akhirnya tetap beliau memasukkan pandangan atau ra'i beliau sendiri pada penafsiran ayat tersebut. Selanjutnya Buya Hamka pun berkata dalam mukadimah tafsirnya, yang mana ungkapan tersebut berbunyi, kita tafsirkan dan kita terjemahkan Al-Quran ini dengan berpegang kepada pendapat Imam Abu Hanifah. Seperti yang kita ketahui, Imam Abu Hanifah salah satu yaitu imam mazhab, yaitunya mazhab Hanafi, yang mana dalam hal ini beliau lebih condong, bisa dikatakan lebih banyak menggunakan ra'i dibanding dalil-dalil nakal. Artinya lebih condong menggunakan rasionalnya dibanding nas-nasnya. Akan tetapi akal di sini bukanlah akal yang bebas begitu saja tanpa diikat oleh nas-nas tersebut. Tentunya akal sini akal yang tidak terlepas dan didukung dan sesuai dan selaras dengan nas-nas Al-Quran tersebut atau riwayat-riwayat tersebut, bukan akal yang bebas begitu saja. Selanjutnya Buya Hamka pun mengatakan tidaklah boleh seseorang menafsirkan Al-Quran jikalau tafsiran tersebut atau pandangan tersebut, pendapat tersebut bertentangan dengan sunnah. Artinya sesuai dengan pendapat yang beliau sampaikan di awal tadi, selama pandangan, pikiran atau rasional seseorang dalam menafsirkan tersebut boleh-boleh saja dilakukan dalam penafsiran Al-Quran selama tidak bertentangan dengan sunnah atau nas-nas yang riwayat-riwayat yang sahih. Terus pada poin selanjutnya, jadi Buya Hamka mengatakan tidaklah mengapa kita menafsirkan ayat Al-Quran
menurut pengetahuan kita, asalkan kita ingat tujuan dari ayat yang kita tafsirkan tersebut. Ya, ini dalam rangka memperkuat tauhid kita. Artinya, Buya Hamka di sini memberikan kebolehan atau menganjurkan bagi calon para mufassirin untuk menafsirkan ayat Al-Quran sesuai perkembangan zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan. Artinya bisa ditafsirkan dengan ra'yu atau pengalaman ilmu pengetahuan itu sendiri, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan sunnah atau riwayat yang sahih. Dalam kata lain, hal ini dilakukan, tafsir ini dilakukan guna memperkuat tauhid kita. Jadi tafsir berra'yi di sini bisa dikatakan boleh dianjurkan oleh Buya Hamka di sini. Buya Hamka lebih memilih menuruti ayat mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran sebagaimana yang tercantum dengan sedikit analisa tanggapan sendiri dibanding masukan riwayat Israiliyat. Maksudnya di sini ialah pada kasus ayat-ayat yang Israiliyat, ayat-ayat yang Al-Quran yang tidak ada tafsirannya, ayat-ayat bercerita tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Pada kesempatan ini Buya Hamka lebih condong tidak mengikuti kisah-kisah yang berbau Israiliyat tersebut. Namun dalam beberapa tafsir beliau terdapat ayat-ayat Israiliyat tersebut, riwayat Israiliyat tersebut dicantumkan dalam tafsir beliau, namun tidaklah dalam rangka menunjukkan argumen beliau terhadap penafsiran ayat tersebut. Akan tetapi kisah-kisah Israiliyat yang tercantum dalam tafsir Buya Hamka ini tidak lain hanyalah sebagai peringatan saja, bukanlah bagian dari hasil pemikiran atau rasional beliau. Terus pada poin selanjutnya, Buya Hamka juga mengutip perkataan Imam Al-Ghazali, bila direnungkan pendapat-pendapat penafsiran sahabat dan tabi'in, nyata sekali dalam banyak hal mereka tidak bersamaan dalam penafsiran. Itulah bukti bahwa mereka telah memakai ra'yi sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Dalam kesempatan ini Buya Hamka mengatakan banyak dijumpai dalam penafsiran sahabat Nabi, penafsiran yang berbeda yang tidak bersamaan di kalangan para sahabat. Dari sini Buya Hamka mengatakan ini bagian dari bukti bahwa para sahabat tersebut juga menggunakan ra'yi sendiri dalam menafsirkan Al-Quran. Dari sekian apa yang telah saya sampaikan tadi mengenai beberapa argumen paparan tadi berkaitan dengan perkataan ataupun ungkapan dan kutipan dari Buya Hamka, tidak lain ini adalah yang mendukung beliau sendiri, pernyataan beliau sendiri bahwa tafsir Al-Hazard ini kalau ditinjau dari segi sumbernya, kita lihat dari beberapa ayat, contohnya seperti dalam surah Al-Fatihah, Al-Fatihah beliau tetap memasukkan nas atau riwayat sahih dalam awal penafsiran beliau pada ayat-ayat tersebut. Namun pada akhirnya Buya Hamka tetap memberikan argumentasi atau rasionalitas beliau terhadap nas atau riwayat tersebut. Artinya beliau mengakhiri penafsiran beliau pada ayat tersebut dengan rasional, dengan menggambarkan suasana keadaan masyarakat setempat, menyesuaikan dengan nas yang telah beliau cantumkan pada penafsiran tersebut. Jadi di sini dapat dipahami
bahwasanya dari segi sumber bahwa tafsir Al-Ghazali dikatakan yaitu masuk kategori tafsir biroi. Masih banyak lagi dijumpai pada ayat lain yang mendukung pernyataan ini bahwa tafsir Al-Azhar adalah tafsir biroi. Pada ayat lain juga beliau menggunakan ro'inya, walaupun sebelumnya Buya Hamka mencantumkan riwayat-riwayat yang sahih dalam awal penafsirannya, namun pada akhirnya beliau tetap menggunakan ro'inya sedikit untuk mendukung riwayat tersebut. Di mana ro'i tersebut bercerita tentang keadaan-keadaan yang sesuai dengan zaman di mana saat itu beliau menjalani kehidupan. Karena dalam muqaddimah dan haluan tafsir beliau pun salah satu tujuan tafsir Al-Azhar ini dikatakan oleh Buya Hamka, yakninya gunanya untuk dapat dipahami bagi kalangan orang-orang awam. Jadi tidak hanya ditujukan kepada kalangan orang-orang yang akademis atau kalangan intelektual. Jadi tujuan utama tafsir Al-Azhar ini ditujukan kepada kalangan orang-orang awam, orang-orang yang memang butuh haus akan pemahaman agama tapi tidak mengerti bagaimana memahami Al-Quran tersebut. Selanjutnya tujuan tafsir Al-Azhar ini itu untuk membantu para dai-dai dalam menyebarkan, menyiarkan agama Islam ini. Dari sini dapat dipahami bahwa tafsir Al-Azhar yaitu bersumber yaitu dari segi sumbernya itu tafsir biroi. Selanjutnya dari segi metode, tafsir Al-Azhar ini dikatakan sebagai metode tahlili. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa dalam penjabarannya beliau Buya Hamka ini berdalam-dalam dalam menafsirkan suatu ayat. Yang pertama beliau tampilkan riwayat sahih yang berkaitan tentang ayat tersebut, namun setelahnya beliau memberikan analisa beliau sendiri, rasional beliau sendiri yang berkaitan dengan pengalaman hidup beliau, yang tentunya sesuai dengan keadaan masyarakat ketika itu, sehingga penafsiran ini dapat dijangkau dan dipahami oleh kalangan umat ketika beliau menyampaikan tafsiran ayat tersebut. Jadi dalam hal metode Buya Hamka dapat dilihat metode yang digunakan salah satunya itu metode tahlili, yaitu berdalam-dalam dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Selanjutnya dari segi corak penafsiran, kalau dilihat dari beberapa ayat yang saya baca dalam penafsiran beliau, contohnya seperti beliau dalam menafsirkan surat Abasa ayat 31 sampai 32, di mana yang artinya di sini beliau menyampaikan dalam tafsirnya dengan menggunakan bahasa-bahasa yang nuansanya kenusantaraan. Tampak sangat kental sekali dari bahasa beliau, bagaimana beliau memaparkan tafsiran beliau dengan nuansa kenusantaraan. Semacam ungkapan beliau, berpuluh macam buah-buahan segar yang dapat dimakan oleh manusia, sejak dari delima, anggur, apel, berjenis pisang, berjenis mangga, dan berbagai buah-buahan yang tumbuh di daerah beriklim panas, sebagaimana pepaya, nenas, rambutan, durian, duku, langsat, bawah sawo, dan lain-lain. Dan berbagai macam rumput-rumputan pula yang makan makanan binatang ternak yang dipelihara oleh manusia tadi. Dari gambaran ungkapan beliau dalam penafsiran tersebut, tampak bahasa yang digunakan oleh Buya Hamka ini seperti buah-buahan yang beliau gambarkan itu merupakan buah-buahan yang tumbuh di alam Nusantara atau di alam Indonesia ini. Jadi dari segi corak penafsiran, bahkan dari salah satu ayat lain saya jumpai beliau mengatakan dalam tafsirannya menggunakan istilah-istilah atau pantun yang berbau Minang, yang mana beliau sendiri bukan putra Minangkabau. Jadi pada salah satu tafsir beliau dijumpai dalam tafsirannya beliau menggunakan istilah pepatah-pepatah Minang dalam menyampaikan tafsirannya. Tentu tujuan itu agar dapat dipahami di kalangan
orang-orang Minang itu sendiri. Tentu secara umum ini secara umum dikatakan dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Namun secara khusus tujuan pepatah-pepatah tadi itu atau istilah Minang tadi tersebut agar dapat dipahami oleh orang-orang Minangkabau. Dari sini dapat dipahami bahwa corak penafsiran Buya Hamka ini bercorak adabul ijtimai, yaitu yang bercorak kemasyarakatan. Artinya cara beliau menyampaikan, bahasa yang beliau gunakan, mungkin di awal penafsiran beliau menggunakan cara-cara yang berbau lughah atau lugawi, namun pada akhirnya bahasa yang beliau sampaikan, ungkapan yang beliau sampaikan tetap menggunakan bahasa-bahasa yang bernuansa dengan keadaan masyarakat setempat, yaitu khususnya Minangkabau, secara khususnya Nusantara secara umumnya Indonesia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan berkaitan penjelasan saya atau temuan saya terhadap tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka ini. Jadi sedikit saya ringkas, saya simpulkan bahwa tafsir Buya Hamka ini dari segi sumber tafsirnya ini merupakan tafsir biroi. Yang kedua dari segi metode, saya melihat batasan Buya Hamka menggunakan metode tahlili karena beliau dalam menyampaikan tafsiran salah satu ayat. Yang ketiga dari segi corak penafsiran. Dari segi corak penafsiran ini bisa dikatakan corak penafsiran adabul ijtimai. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan apa yang telah saya sampaikan pada penjabaran saya tadi. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Zulhedi, khususnya selaku dosen yang membimbing saya pada mata kuliah Mahnu Mufassirin. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang melihat video saya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.